Bab 2433 Labirin Hantu. Namun, Lin Tian tersenyum saat dia melihat bayangan hitam. Ya, aku berjanji padamu bahwa aku akan mengampuni hidupmu, tetapi muridku tidak setuju. Setelah melihat Lin Tian seperti itu, sosok tanah liat bayangan hitam segera menjadi cemas. Ya, aku. Lin Tian memandang Mei Yansui. Ya, terserah kamu. Kemudian, dia menatap sosok hitam itu dan berkata, ya, aku sudah mengatakannya sebelumnya, jangan memprovokasi tuanku. Jika tidak, konsekuensinya akan mengerikan. Nona, lihat. Anda sudah baik-baik saja. Bagaimana? Sosok hitam itu mencoba membujuknya, tetapi dia hanya tertawa dan berkata, mengapa tidak apa? Mengapa kamu tidak membiarkanku pergi? Aku akan mendengarkanmu mulai sekarang. Sosok tanah liat bayangan hitam itu bingung, sementara Mei Yohan, setelah mendengar ini, tertawa dan berkata, jika kamu menyebabkan aku terjebak selama ribuan tahun, bagaimana kamu bisa mengatakan ini? Ini. Saya diperintahkan oleh seseorang. Bayangan hitam itu berbicara dengan cemas, tetapi Mei hanya berkata, ya, aku tidak peduli, karena kamu menjebakku, dan kamu hanya memiliki dirimu sendiri untuk melakukannya setiap hari, betapa menyakitkannya itu? Lalu apa yang harus aku lakukan untuk menenangkanmu? Bayangan hitam itu menjawab dengan muram, sementara pikiran dingin yang menggoda sejenak sebelum berkata, ini sangat sederhana. Bagaimana? Sosok hitam itu menatap Mei Yuhan dengan rasa ingin tahu, sementara Mei Yu tertawa dingin dan berkata, jikamu sangat luar biasa, jadi aku membunuhmu. Sayang sekali, tapi karena kamu telah menyakitiku, aku harus menghukummu apapun yang terjadi. Silakan. Aku akan membiarkanmu mengalami rasa sakit jiwamu. Charm tertawa menyeramkan, dan sosok hitam itu memiliki firasat buruk. Kangen. Pada saat ini, pesona dingin memadatkan aura mengerikan dan menghantam patung tanah liat bayangan hitam. Setelah meningkatkan kekuatannya, patung tanah liat bayangan hitam mengeluarkan jeritan yang mengental darah. Jangan pernah berpikir untuk melarikan diri. Kalau tidak, aku tidak akan membiarkanmu pergi. Sementara Mei Yansui berbicara, dia mencoba yang terbaik untuk meningkatkan kekuatannya. Adapun bayangan hitam, dia hanya bisa menghadapinya secara langsung. Namun, dia sangat kesakitan sehingga dia kehilangan kesadaran. Namun, setelah bangun, Mei Yansui menyiksanya dengan segala macam cara. Setelah setengah hari, patung tanah liat bayangan hitam itu benar-benar berubah bentuk oleh siksaan Mei Yansui dan berkata, Nona, lihat aku seperti ini. Mei Yansui berpikir sejenak dan berkata, baiklah, aku akan membiarkanmu pergi untuk saat ini. Terima kasih, Nona. Lin Tian, yang menonton dari samping, tersenyum tak berdaya. Mei Yansui berlari ke sisi Lin Tian dan bertanya, Guru, bagaimana? Kamu benar-benar tidak ingin membunuhnya? Lin Tian bertanya, sementara Mei Yu menghela nafas dingin, meskipun dia menjebakku, membuatku tinggal di istana hantu begitu lama, tapi tidak peduli apa, aku masih baik-baik saja. Selain itu, dia bahkan menunggu kedatanganmu. Kamu dalam suasana hati yang sangat baik. Lin Tian tersenyum tak berdaya, sementara bayangan hitam di samping gemetar, sangat takut membuat marah Lin Tian dan Mei Yu. Mei Yansui tersenyum dan berkata, ayo pergi. Setelah Lin Tian mengatakan itu, dia meninggalkan ruang kecil bersama mereka berdua. Ketika mereka kembali ke tepi pantai, Lin Tian berkata kepada pria bayangan hitam itu, pimpin jalan. Apa? Jalan apa? Pria bayangan hitam itu tidak mengerti, tetapi Lin Tian berkata sambil tersenyum, bayangan hitam itu adalah orang yang menyuruhmu berurusan dengan muridku, di mana dia bersembunyi? Apakah kamu benar-benar pergi? Lin Tian berkata, pimpin jalan. Baiklah. Ketika bayangan hitam memikirkan identitas Lin Tian, dia tidak berani banyak bicara dan hanya bisa memimpin Lin Tian ke depan. Beberapa hari kemudian, mereka bertiga muncul sekali lagi di sebuah gunung kecil. Dari kelihatannya, tidak ada yang istimewa dari gunung ini. Jadi, Mei Yansui bertanya dengan rasa ingin tahu, di mana ini? Ini disebut Bukit Hantu, dan ada lorong di atas. Itu menuju labirin hantu tempat orang itu berkultivasi. Labirin hantu? Ketika Mei Yansui mendengar nama ini, dia merasa itu sangat aneh. Namun, sosok tanah liat bayangan hitam itu menjawab dengan anggun, Jia, labirin hantu, tempat di mana sangat sedikit orang yang berani pergi. Mei Yansui bertanya-tanya, apa latar belakang orang itu? Nyonya istana labirin hantu. Mengapa dia ingin berurusan denganku? Mei Sen tidak bisa mengerti, tetapi patung tanah liat hitam itu juga tidak bisa mengerti, aku juga tidak tahu. Mei Yansui curiga, tetapi Lin Tian berkata, baiklah, berhenti bicara dan cepat pimpin. Sosok hitam itu hanya bisa memimpin jalan dengan patuh, tidak berani berhenti sesaat pun. Setelah beberapa saat, dia tiba di puncak gunung. Kemudian,
dia melihat jembatan gantung di tepi tebing. Jembatan gantung mengarah ke awan, dan tidak mungkin untuk mengetahui kemana arahnya. Mei Yansue melangkah maju, melihat ke jembatan dan bergumam, jembatan ini benar-benar istimewa. Kalian ikuti aku nanti, jangan berkeliaran, kalau tidak kamu akan tersesat. Pria bayangan hitam itu berjalan ke jembatan dan memperingatkan mereka berdua. Mei Yansue hanya bisa diam-diam mengikuti sementara Lin Tian berjalan ke samping. Adapun bayangan hitam, dia berkata, ya ada binatang hantu yang menjaga di depan kita, itu hanya mengenalmu sebagai orang yang dikenalnya. Jika orang asing lewat, itu akan mengusir mereka. Jadi tunggu, kalian berdua, ikuti di belakangku, aku akan memikirkan cara untuk menipunya. Lin Tian tidak mengatakan apa-apa. Adapun bayangan hitam, dia hanya bisa menarik napas dalam-dalam dan terus berjalan ke depan. Beberapa saat kemudian, mereka bertiga melihat cahaya api, dan secara bertahap, garis besar bayangan muncul. Ketika mereka mendekat, mereka melihat bahwa itu adalah singa yang memancar api. Singa itu tegak, dan terlihat sangat aneh saat berdiri jongkok. Pria lumpur bayangan hitam itu mengerutkan kening, lalu terus bergerak maju, sampai mereka hampir sampai. Pria lumpur bayangan hitam berkata kepada singa api, ya tentang itu, aku ingin membawa keduanya untuk melihat nyonya. Saya tidak mendapat pemberitahuan. Binatang hantu itu lugas, jelas ingin menolak mereka berdua. Sosok tanah liat hitam hanya bisa melanjutkan, jika kami benar-benar memiliki masalah yang harus ditangani. Bahkan jika ada sesuatu yang tidak bisa kamu lakukan. Bayangan hitam mulai panik, dan Yuhan yang menawan mulai berteriak, jika kami akan pergi, apa yang bisa kamu lakukan? Binatang hantu itu menoleh, matanya berkobar dengan api, dan segera terbang langsung menuju Mei Hanyi. Mei Hanyi, di sisi lain, tidak mau kalah, dan segera melepaskan ki yang sangat dingin, yang berbenturan dengan dua jenis kekuatan dengan suara Nihong. Binatang hantu itu segera menjadi waspada dan merangkak. Ia menatap Mei Yu dengan marah dan berkata, ya haruskah kita berperilaku mengerikan di labirin? Ketika aku bertindak liar, kamu bahkan tidak tahu di mana kamu berada. Mei Yuhan berkata dengan jijik, tetapi binatang hantu itu masih memarahi dirinya sendiri ketika melihat Mei Yu, jika kamu benar-benar mencari kematian. Dengan itu, binatang hantu itu menerkam, dan charm gale sekali lagi melepaskan ki dingin. Ketika lawan membuka mulutnya, nyala api raksasa langsung menerkam charm gale, menyebabkan ki dingin menghilang, lalu tiba di depan charm gale, matanya menyemburkan api. Di sisi lain, Lin Tian meraih Mei Yuhan dan mundur ke samping, menghindari serangan binatang hantu itu. Binatang hantu itu menatap Lin Tian, ya apakah kamu ingin mati juga? Biarkan yang lain bermain denganmu. Setelah Lin Tian selesai berbicara, dia langsung melepaskan naga hantu Tuoba. Ketika naga hantu Tuoba keluar dan melihat bahwa itu dari domain hantu, dia segera terbang ke udara dengan gembira. Bayangan hitam di samping juga tercengang. Namun, ketika binatang hantu itu merasakan aura luar biasa naga hantu Tuoba, ia mulai bergetar. Bab 2434. Pada saat berikutnya, naga hantu Tuoba turun dari langit, dan aura di tubuhnya menjadi lebih kuat. Binatang hantu itu menjadi pucat karena ketakutan dan dengan cepat melarikan diri dengan ekornya di antara kedua kakinya. Pada saat yang sama, naga hantu Tuoba melayang di samping Lin Tian dan bertanya-tanya, dia melarikan diri? Ayo masuk dan lihat. Lin Tian tertawa, dan bayangan hitam ini buru-buru memimpin jalan di depan. Mei Yansue tersenyum dan bertanya, Tuan, benda apa ini? Naga hantu Tuoba. Mendengar kata-kata ini, sosok hitam itu menjadi pucat karena ketakutan. 10 binatang hantu kuno, naga hantu Tuoba. Benar. Setelah Lin Tian mengkonfirmasi itu, sosok tanah liat bayangan hitam berkata dengan gugup, pantas saja itu sangat menakutkan. Di sisi lain, Tuoba Haolong sangat bangga dan berkata sambil tersenyum, saya hanya 10% atau lebih dari puncak saya sekarang. Sosok tanah liat hitam itu semakin gugup saat dia mendengarkan, sementara Charming Cold berkata dengan rasa ingin tahu, lalu mengapa kamu mengikuti tuanku? Naga hantu Tuoba dengan murah menceritakan apa yang telah terjadi, sementara Mei Yuhan berkata dengan ragu, jikalau begitu orang yang menyegelmu bahkan lebih kuat. Ketika naga hantu Tuoba mendengar ini, dia langsung menjadi marah, saya disergap, tidak dihitung. Di sisi lain, Lin Tian memikirkan siapa yang menyerangnya dan mengapa dia menyegelnya pada saat yang sama. Tepat pada saat ini, mereka melewati kabut dan memasuki hutan. Kenapa kamu ada di hutan? Hutan ini adalah bagian dari labirin hantu. Lalu di mana tuan istana ini? Setelah melewati hutan, kamu akan melihat sebuah istana, dan dia ada di dalam. Sosok gelap itu menjawab dengan jujur. Baiklah, ayo pergi. Setelah bayangan hitam mengungkapkan rasa terima kasihnya,
dia terus memimpin mereka ke depan. Setelah beberapa saat, binatang hantu yang tak terhitung jumlahnya muncul di hutan, dan binatang hantu ini semua menatap naga hantu Tuoba. Beberapa masih bergumam, lihat, orang ini sangat menakutkan. Binatang hantu macam apa ini? Mengapa aku belum pernah melihatnya sebelumnya? Siapa tahu? Mendengar gumaman binatang hantu itu, Mei hanya berteriak, jangan terlalu licik, keluar. Pada saat ini, binatang hantu yang tak terhitung jumlahnya muncul dan mengelilingi sekeliling, tetapi ketika naga hantu Tuoba melepaskan auranya, binatang hantu itu semua bergerak ke samping. Setelah beberapa saat, singa api muncul. Namun, ada singa hitam besar di belakangnya. Ia menatap naga hantu Tuoba dan berkata dengan dingin, "Jikamu naga hantu Tuoba, sebenarnya ada seseorang yang mengenali saya." Di sisi lain, singa hitam menatap Tuoba Guilong dan berkata, "Saya adalah Raja Singa Hitam dari domain hantu." Raja Singa Hitam? Apakah Anda keturunan dari singa hitam tua itu? Naga hantu Tuoba sepertinya telah mengingat sesuatu. Sesuatu seperti itu. Saat Raja Singa Hitam berbicara, Tuoba Guilong berkata, "Jikalau begitu cepat mundur. Aku tidak akan menyakitimu. Kalau tidak, aku harus menjagamu nanti." Namun, Leonis berkata, "Saya bertanggung jawab untuk mengawasi tempat ini. Selain itu, aku berjanji kepada Tuan Istana bahwa tidak ada orang asing yang diizinkan masuk, jadi jangan mempersulit aku." "Apa itu? Kamu ingin melawanku?" Adapun Raja Singa Hitam, dia menjelaskan, meskipun kamu kuat, kekuatanmu saat ini kemungkinan besar sangat melemah. Bahkan jika itu melemah, aku masih bisa menjaga kalian semua." Raja Singa Hitam mengungkapkan ekspresi aneh. "Apakah kamu yakin?" "Ya, apakah ada masalah?" Raja Singa Hitam berpikir sejenak sebelum berkata, Awalnya, aku tidak ingin melawanmu, tetapi karena kamu bersikeras untuk pergi, kita hanya bisa bertarung." Dengan itu, Raja Singa Hitam melepaskan auranya dan binatang hantu itu mulai mundur. Naga hantu Tuoba tidak mau kalah. Kemudian, kedua binatang itu mulai bertarung di dalam hutan. Adapun hutan di sekitarnya, itu benar-benar rata ke tanah. Mei Yansue terkejut. Kedua orang ini cukup kuat. Bayangan hitam itu sudah ketakutan konyol, ini benar-benar menakutkan. Namun, Lin Tian tersenyum dan berkata, naga hantu Tuoba belum sepenuhnya pulih. Kalau tidak, dengan kemampuannya, Raja Singa Hitam ini tidak akan menjadi tandingannya. Saya dapat mengatakan bahwa naga hantu Tuoba ini memiliki banyak teknik mengelak dan cukup gesit. Namun, dalam hal kekuatan, dia sedikit lemah. Kalau begitu kita akan bergerak. Tidak perlu terburu-buru. Tunggu dan lihat saja. Lin Tian berkata sambil tersenyum, sementara bayangan hitam itu hanya bisa menunggu dalam diam. Adapun naga hantu Tuoba, dia telah bertarung dengan Raja Singa Hitam sepanjang waktu. Sama seperti ini, setelah melanjutkan untuk waktu yang lama, kedua binatang itu masing-masing mundur. Namun, mereka berdua kurang kekuatan. Adapun Mei Youhan, dia menggoda naga hantu Tuoba. Apakah ini kemampuanmu yang sebenarnya? Aku sudah berkata, jika aku kembali ke puncak, aku hanya akan menamparnya sampai mati. Naga hantu Tuoba berkata dengan nada tertekan. Mei Youhan tidak percaya, tetapi Lin Tian menatap Raja Singa Hitam. Baiklah, aku tidak akan bermain dengan kalian lagi. Leonis tersentak, bocah, kamu tidak berpikir bahwa aku tidak akan dapat menghentikanmu hanya karena aku melawannya, kan? Apakah menurutku begitu? Lin Tian tertawa dan Raja Singa Hitam mendengus. Setiap bawahanku di sini dapat membunuh kaisar abadi sepertimu. Oh, begitukah? Saya ingin melihatnya. Ketika Lin Tian selesai berbicara, dia mengeluarkan tongkat perangkap binatang domain hantu dan aura hantu di sekitarnya mulai melonjak. Ini menyebabkan tongkat perangkap binatang domain hantu menjadi lebih berbeda, dan Lin Tian mulai bergumam pada dirinya sendiri. Tongkat perangkap binatang domain hantu ini juga telah berubah? Binatang hantu di sekitarnya tidak tahu apa itu Lin Tian, jadi mereka semua bersiap untuk menyerang. Tapi Lin Tian tertawa, apa? Banyak? Raja Singa Hitam berkata, seperti yang aku katakan, salah satu dari mereka akan membuatmu mati. Lin Tianxie tertawa, lalu membuka teknik perangkap binatang. Dia mengayunkan tongkat perangkap binatang domain hantu, mengenai binatang hantu yang tak terhitung jumlahnya dan menyebabkan semua jenis raungan.
Beberapa binatang hantu bahkan terkejut bahwa tingkat kultivasi mereka sendiri menjadi lebih lemah, sementara yang lain menjauh dari mereka. Raja Singa Hitam berkata dengan marah, "Ya, apa yang kamu lakukan?" "Lanjutkan." "Raja Agung, barang-barang orang ini sangat menakutkan." "Itu benar, dia juga akan membatasi kekuatan kita." Raja Singa Hitam tidak mempercayainya dan bahkan berteriak pada singa yang menyala-nyala itu, "Ih, pergi, perbaiki dia." "Iya." Singa api menerkam, berniat untuk memuntahkan api, tetapi Lin Tianxie tertawa, mengirim virtual extinction terbang di udara. Ketika kepunahan virtual menghantam singa yang menyala-nyala, ia berteriak dan jatuh ke tanah, berkedut. Lin Tian, tongkat perangkap binatang domain hantu dihancurkan dengan keras, dan hewan api singa merasakan sebagian dari roh binatangnya tersedot keluar. Singa api, yang sangat ketakutan, berdiri dan tergagap di samping Raja Singa Hitam. Jeraja, miliknya, serangannya terlalu menakutkan. "Sampah, sekelompok sampah!" Laonis meraung dan berjalan menuju Lin Tian selangkah demi selangkah. "Ih, bocah, mereka tidak bisa melakukannya. Aku akan melakukannya sendiri." Namun, naga hantu Tuoba menggodanya, "Jikamu bahkan bukan lawanku, namun kamu masih berani bertarung dengannya? Apakah Anda beruntung? Dia hanya kaisar kecil yang abadi. Apa yang perlu ditakuti?" Tuoba Guilong tertawa pahit dan berkata, "Jika dia sesederhana itu, aku tidak akan mengikutinya." Raja Singa Hitam tidak mempercayainya dan berpikir bahwa Tuoba Guilong mencoba menipunya. Bab 2435. Oleh karena itu, Raja Singa Hitam tidak menganggap serius kata-kata naga hantu Tuoba ini. Sebaliknya, dia menyerang Lin Tian. Saat dia hendak mendorong jiwa Lin Tian ke bawah, Lin Tian mengulurkan tangan kanannya dan tersenyum jahat. "Aku akan memberimu satu." Sebuah lingkaran yang dibentuk oleh virtual extinction yang kuat menghantam tubuh Raja Singa Hitam. Adapun Raja Singa Hitam, dia langsung merasa kesal dan terus mundur beberapa langkah. Dia menatap Lin Tian dengan ketakutan dan berkata, "Ih, bagaimana mungkin?" Namun, naga hantu Tuoba tertawa mengejek, "Ya, aku sudah mengatakannya, dia sangat kuat, tapi kamu tidak percaya padaku." Secara alami, Raja Singa Hitam tidak mau. Dia bahkan berteriak pada semua binatang hantu itu, mundur ke istana dan tunggu perintahmu." "Iya." Binatang hantu itu mundur seperti air pasang yang surut dan menghilang. Adapun naga hantu Tuoba, dia dengan jijik berkata, "Sekelompok pengecut." "Tuan, bagaimana dengan kita?" Mei Yansue bertanya dengan rasa ingin tahu. Ayo pergi ke labirin itu." "Benar." Setelah Mei Hanyi mengucapkan terima kasih, dia segera mengikuti, sementara Tuoba Ghost terus mengikuti. Bayangan hitam itu memimpin jalan dengan muram sampai mereka tiba di sebuah istana. Istana memiliki banyak jendela kecil, tetapi jendela kecil ini dikelilingi oleh kabut putih, sehingga tidak mungkin untuk melihat apa yang terjadi di dalamnya. Mengapa istana ini tampak seperti terbakar di mana-mana? Ini bukan api, ini asap. Asap semacam ini bisa membuat jiwa tertidur. "Tidur?" Mei Yansue terkejut. Bayangan hitam itu menjawab dengan ramah, "Iya, saya pernah ke sana sebelumnya. Saya tertidur saat saya menyentuh asap. Saya tidak tahu apa yang terjadi selanjutnya." Mei Yansue menarik napas dalam-dalam, sebenarnya ada asap yang bisa membingungkan jiwa. Namun, naga hantu Tuoba tidak menganggapnya serius, aku sebenarnya ingin melihatnya." Bayangan hitam itu menatap Lin Tian, ingin mendengarkannya. Namun, Lin Tian mengumpulkan emosinya dan berkata, "Ayo masuk." "Benarkah? Ingin masuk?" Bayangan hitam itu berbicara dengan gugup, dan Lin Tian tertawa. Apa?" "Kaget." "Saya." Bayangan hitam itu benar-benar takut, terutama jika pingsan. Jika sesuatu terjadi, dia tidak akan tahu apa-apa, namun, Lin Tian mengabaikannya. Sebaliknya, dia naik ke pintu dan membiarkan naga hantu Tuoba langsung membukanya. Pintu dengan mudah diketuk terbang dan asap keluar darinya. Namun, naga hantu Tuoba tidak menganggapnya serius dan bahkan menarik napas dalam-dalam sebelum berkata, "Lihat, kamu baik-baik saja?" Namun, saat dia selesai berbicara, naga hantu Tuoba pingsan di tempat. Melihat adegan ini, sosok tanah liat bayangan hitam itu terkejut. Lihat, dia benar-benar tidak ada artinya. Mei Yuhan menjawab dengan linglung, "Itu benar.
Namun, Lin Tian berjalan menuju kabut, dan bayangan hitam itu berkata dengan cemas, "Tuan, apakah Anda benar-benar tidak takut? Apa yang perlu ditakuti?" Lin Tian tidak terlalu memikirkannya. Sebaliknya, dia berdiri di depan naga hantu Tuoba dan berjongkok untuk memeriksanya. Menuju kabut itu, Lin Tian baik-baik saja. Ini membuat pria bayangan hitam itu bingung. Aneh, kenapa dia baik-baik saja? Tuanku bukan orang biasa. Bayangan hitam itu dipenuhi dengan kebingungan. Pada saat ini, di dalam kabut, dalam formasi susunan transparan, binatang hantu itu menatap pemandangan di luar dan mulai berdiskusi. "Yang mulia, mengapa dia baik-baik saja?" Singa api menatap Raja Singa Hitam dan bertanya. Dan Raja Singa Hitam berkata dengan dingin, menurutku asapnya tidak cukup tebal untuk mempengaruhinya. Kalau begitu kita harus menunggu dia masuk?" Adapun Raja Singa Hitam, dia berkata dengan anggun, selama dia berani datang, aku akan membiarkan mereka melihat betapa kuatnya kita." Raja Singa Api mengangguk dan kemudian diam-diam menunggu di dalam susunan dengan binatang hantu lainnya. Adapun Lin Tian, setelah dia membangunkan naga hantu Tuoba, naga hantu itu bertanya seolah-olah dia telah melupakan segalanya. Mengapa saya di sini? Bagaimana menurutmu?" Adapun naga hantu Tuoba, dia melihat asap tebal di belakangnya dan berkata seolah-olah dia telah memikirkan sesuatu. Benda ini terlalu menakutkan. "Bagaimana perasaanmu?" Adapun naga hantu Tuoba, dia dengan malu-malu berkata, tiba-tiba, seluruh tubuhnya tidak berdaya. Kemudian, penglihatannya kabur, seolah-olah dia sedang tidur. Dia tidak tahu apa-apa. "Benarkah?" Meian Sui bertanya dengan nada aneh. Adapun Tuoba, dia berkata dengan nada bersyukur, saya benar-benar tidak tahu apa-apa." Meian Sui hanya bisa melihat Lin Tian dan bertanya, Guru, apa yang terjadi?" Asap itu benar-benar bisa membingungkan orang. Jika kamu tidak berhati-hati, jiwamu akan terhipnotis dan kemudian kamu akan tertidur. Lin Tian menjelaskan. Ketika dia mendengar ini, Mei Hanyi menghirup udara dingin. "Itu cukup menakutkan. Tidak terlalu buruk." Setelah Lin Tian mengatakan ini, dia membiarkan mereka bersembunyi di harta sihirnya sementara Lin Tian berjalan ke dalam kabut. Leonis, yang berada dalam barisan, mengejek, bocah, kamu cukup berani datang ke sini." "Apa itu? Anda ingin menggunakan formasi itu untuk menghentikan saya?" Lin Tian menatap orang-orang di dalam susunan dan tertawa. "Bahkan jika kamu tidak takut dengan asapnya, kamu tetap tidak akan bisa menangkap kami." Beberapa binatang hantu bahkan berkata, bocah, kamu tidak akan berhasil, kan? Bocah, ayo tangkap kami." Binatang hantu ini semua berteriak-teriak, bahkan singa api menertawakan mereka. Bocah, apakah kamu yakin bisa melakukannya?" Lin Tian tiba-tiba tertawa. Semua orang penasaran mengapa Lin Tian tertawa. Namun, pada saat ini, Lin Tian memadatkan beberapa kristal hantu dan melemparkannya ke dalam formasi satu persatu. Pada saat berikutnya, formasi itu hancur di tempat, dan binatang hantu itu khawatir. Namun, sudah terlambat. Tidak hanya itu, Raja Singa Hitam menahannya dan berkata kepada Lin Tian, bocah, sudah kubilang, aku tidak takut padamu." "Tidak takut padaku? Apakah kamu yakin?" Lin Tianxie tertawa dan Raja Singa Hitam mendengus, itu benar. Tapi Anda akan runtuh." Lin Tian menatap Singa Hitam sambil tersenyum. Dan memang, Raja Singa Hitam mulai merasa sedikit lemah. Akhirnya, dia memejamkan mata dan berkata dengan marah, "Kamu." Namun, sebelum dia menyelesaikan kalimatnya, Raja Singa Hitam masih memejamkan mata. Lin Tianxie tersenyum dan menambahkan jejak jiwa ke tubuh mereka. Sama seperti ini, orang-orang ini dikendalikan oleh Lin Tian sampai dia menarik mereka keluar dari istana dan melemparkannya keluar sebelum membangunkan mereka satu persatu. Ketika binatang hantu itu bangun dan melihat orang-orang di luar, mereka semua terkejut. Namun, ketika mereka melihat Lin Tian, mereka semua menjadi waspada lagi. Apalagi ketika Raja Singa Hitam tertawa keras. "Nak, kamu tidak membunuh kami. Menggunakan kalian semua lebih menarik daripada membunuh kalian semua." Lin Tian tertawa dan berkata. Dan Raja Singa Hitam mengejek, "Gunakan kami? Hanya dengan Anda? Tidak bisakah kamu?" Lin Tian tersenyum saat dia melihat Raja Singa Hitam.
Raja Singa Hitam mencibir, "Bocah, aku akui bahwa kamu sangat kuat, tetapi jika kamu ingin kami mendengarkanmu, maka bermimpilah." Namun, Lin Tian menatap mereka sambil tersenyum, "Jangan membuat segalanya terlalu buruk." "Aku bilang mati, ada apa? Kamu bisa membunuhku sekarang?" Saat Raja Singa Hitam berbicara, dia menjaga jarak tertentu antara dia dan Lin Tian. Namun, Lin Tian menatapnya dan tertawa, "Ya, apakah kalian tidak ingin melihat apakah jiwamu aman atau tidak?" Orang-orang ini tidak tahu apa yang dipikirkan Lin Tian, tetapi ketika mereka memeriksa jiwa mereka satu persatu, mereka menyadari sesuatu yang menakutkan. Bab 2436. Bagaimana ini bisa terjadi? Raja Singa Hitam terkejut, sementara binatang hantu lainnya juga terkejut. Adapun Lin Tian, dia tersenyum dan menatap mereka. Jika kamu tidak ingin mati, buat kontrak sekarang. Jika tidak, aku bisa langsung mengubahmu menjadi abu." Pada akhirnya, banyak binatang hantu berkompromi dan dengan cepat menyimpulkan kontrak dengan Lin Tian. Hanya Raja Singa Hitam yang dibiarkan linglung untuk waktu yang lama. Namun, Lin Tian tersenyum dan menatapnya. Apa? Masih berpikir? Saya menolak untuk menerima ini." Raja Singa Hitam sangat marah, tetapi Lin Tian mencibir, "Jika kamu tidak menerimanya, kamu harus tunduk. Kalau tidak, kamu ingin mati." Kata-kata ini membuat Black Lion menjadi cemas. Dia bahkan berkata, Kamu, apa yang ingin kamu lakukan?" "Begitu saja, tunduk." Leoni sangat tertekan, tetapi dia tidak punya pilihan selain berkata, Baiklah." Lin Tian tersenyum, itu lebih seperti itu." Setelah mengatakan itu, Lin Tian membiarkan Raja Singa Hitam dengan patuh menyimpulkan kontrak dengannya. Kemudian, dia melihat binatang hantu itu dan bertanya, di mana tuan istanamu?" "Jauh di dalam." Leonis berkata dengan cara tertekan. Lin Tian tersenyum setelah mendengar itu, pimpin jalan." Tapi asapnya sudah dimulai. Ini akan memakan waktu setidaknya 2 jam untuk menghilang. Raja Singa Hitam berkata dan Lin Tian berkata tanpa daya, sungguh membuang-buang waktu." Dengan itu, Lin Tian masuk, sementara binatang hantu itu tetap berada di luar dengan linglung. Binatang hantu lainnya menganggukkan kepala, tidak berani bertindak gegabah. Namun, Raja Singa Hitam sedang berpikir keras dan mulai bergumam, ini benar-benar nasib buruk. Lin Tian sudah memasuki kabut tebal dan mengikuti ingatan tentang binatang hantu dan berjalan melalui kabut. Akhirnya, Lin Tian sampai di ujung koridor dan asapnya berangsur-angsur menghilang. Namun, di ujung koridor ini, ada sebuah pintu, dan pintu ini memiliki arus listrik yang kuat. Setelah diperiksa lebih dekat, orang bisa melihat beberapa fluktuasi kecil petir. Guntur hantu? Lin Tian sedikit terkejut, tetapi dia dengan cepat menjadi tenang. Dia naik dan menyentuhnya. Guntur hantu memasuki tubuh Lin Tian satu persatu, seolah-olah itu akan menghancurkan jiwa Lin Tian. Namun, dengan jiwa Lin Tian yang besar, petir hantu ini tidak bisa berbuat apa-apa pada Lin Tian. Oleh karena itu, Lin Tian mendobrak pintu dengan mudah dan ada tempat gelap di dalamnya. Namun, masih banyak tempat dengan Ghastly Thunder bergerak. Setelah beberapa saat, Lin Tian berada di tempat petir hantu berkumpul. Dia melihat seseorang duduk dengan punggung menghadapnya. "Kamu di sini?" Pihak lain tertawa dengan suara tua, dan Lin Tian tertawa. Kamu tahu aku akan datang? Aku menemukanmu ketika kamu muncul di labirinku. Hanya saja aku tidak menyangka kamu akan mengalahkan binatang hantu itu dalam waktu kurang dari setengah hari, dan bahkan dengan lancar tiba di sini. Pria itu tampak tak berdaya. Namun, Lin Tian membuka mulutnya dan berkata, bicaralah, mengapa kamu menyerang muridku? Jika saya mengatakan bahwa itu adalah orang kuat yang mengatur saya untuk melakukan ini, apakah Anda akan mempercayai saya? Pria itu sepertinya mengingat sesuatu saat dia berbicara. Apakah kamu percaya padaku ketika aku melihat kenanganmu? Lin Tian menatap orang ini dan berkata. Orang itu tersenyum pahit. Kamu ingin kenanganku? Apakah menurut Anda itu mungkin? Cobalah dan kamu akan tahu. Setelah mengatakan itu, Lin Tian pergi. Lawan berbalik dan wajah penuh petir muncul. Dia mendorong dengan satu tangan dan sambaran petir besar terbang. Ledakan! Lin Tian disambar petir di tempat, tetapi Lin Tian baik-baik saja. Ini, apa yang terjadi? Pihak lain sedikit terkejut, tetapi Lin Tian tersenyum dan menatapnya.
teknik petir hantumu cukup bagus, tapi agak sulit untuk menghadapiku. Pihak lain terkejut, jiwa macam apa ini? Mengapa kamu tidak takut pada petirku? Apakah menurutmu aku akan menjawabmu? Lin Tian bertanya. Tuan istana itu mendengus dan berkata, jika kamu tidak mengatakannya, aku akan mengalahkanmu dan menjagamu. Kalahkan aku. Kalau begitu ayo, biarkan aku melihat bagaimana kamu akan mengalahkanku. Lin Tian tersenyum pada Tuan Istana. Tuan Istana ini marah, jadi dia menembakkan petir yang tak terhitung jumlahnya. Dan targetnya adalah Lin Tian. Namun, Lin Tian baik-baik saja. Dia bahkan membiarkan lawan menyerang. Pada akhirnya, Lin Tian merasa sangat bosan, jadi dia berkata, jika kamu tidak ingin membuang waktu, maka mari kita akhiri lebih awal. Kepala istana tidak puas dan memelototi Lin Tian. Enak, ini baru dimulai sekarang. Setelah mengatakan itu, Tuan Istana melambaikan tangannya, dan kilat serta guntur yang tak terhitung jumlahnya dari dinding sekitarnya mulai berkumpul di tubuhnya. Pada saat berikutnya, sambaran petir ini dengan ganas bergegas menuju Lin Tian seolah-olah mereka ingin membunuh Lin Tian. Lin Tian masih baik-baik saja, yang membuat Nyonya Istana takut. Sialan, semuanya baik-baik saja. Lin Tian memiliki pena. Meskipun Tuan Istana tidak tahu berapa jumlah ini, dia berubah menjadi bayangan dan berlari menuju sudut. Lin Tian tersenyum pahit, kamu masih ingin lari? Aku tidak akan membiarkanmu menangkapku. Lin Tian Bing kemudian berkata dengan dingin, jika saya ingin menangkap seseorang, saya tidak akan bisa melarikan diri. Setelah itu, Lin Tian menghilang dari tempat. Tuan Istana itu berlari ke ruang rahasia lain dan menyembunyikan dirinya di sana. Namun, dia menghela nafas dalam hatinya, ini seharusnya tidak ditemukan. Lin Tian datang ke ruang rahasia. Ketika dia melihat sampah di mana-mana, dia mengungkapkan ekspresi bingung. Kepala istana mulai gugup, sampai Lin Tian berhenti berjalan, lalu tersenyum dan berkata, kamu pikir aku tidak dapat menemukanmu? Orang lain tidak mengatakan apa-apa, takut Lin Tian akan memancingnya keluar dengan sengaja. Lin Tian tertawa dan berkata, baiklah, mari kita lihat bagaimana aku menemukanmu. Tuan istana itu jelas tidak berpikir Lin Tian bisa menjatuhkannya, jadi dia terus tinggal di sana dengan tenang. Tetapi pada saat berikutnya, Lin Tian tiba-tiba datang ke sisi Nyonya Istana dan mengirim aliran kepunahan virtual ke arahnya. Kali ini, Nyonya Istana menyembunyikannya di mural di samping dan berpikir bahwa dia menyembunyikannya dengan baik, jadi Lin Tian pasti tidak akan dapat menemukannya. Tanpa diduga, Lin Tian juga masuk ke dalam lukisan itu, dan bahkan mengubah pintu keluar. Tuan Istana awalnya sedang beristirahat, tetapi Lin Tian mendarat di belakangnya dan tersenyum, lari, terus berlari. Tuan Istana berbalik, benar-benar ketakutan. Kenapa kamu ada di sini? Tentu saja, jika kamu masuk, aku akan masuk. Lin Tian tersenyum padanya, dan kepala istana berkata dengan depresi, apa yang kamu inginkan? Bicaralah, siapa yang menyuruhmu melakukan ini? Lin Tian Bing kedinginan, dan Nyonya Istana berkata dengan marah, jangan katakan itu. Tidak ada yang mengatakan apa-apa, tetapi pada akhirnya, mereka selalu mengatakan yang sebenarnya. Tahukah kamu mengapa? Lin Tian menatap dingin ke arah Tuan Istana. Itu mereka, bukan aku. Lin Tian hanya bisa berkata, sepertinya aku harus memperbaikimu. Ada banyak ruang di sini. Jika Anda ingin memperbaiki saya, Anda setidaknya harus melihatnya. Saya bersedia membantu Anda memperbaikinya. Setelah pria licik ini selesai berbicara, dia menyelinap pergi lagi, hanya saja tidak membuktikan apapun melawan Lin Tian. Lin Tian tersenyum pahit, apakah kamu akan melarikan diri sepanjang hidupmu? Secara alami melarikan diri sampai kamu tidak bisa menangkapnya. Pihak lain sangat langsung, tetapi Lin Tian tersenyum percaya diri, tunggu, aku akan menangkapmu. Bermimpilah, kamu. Pihak lain berkata dengan jijik. Bab 2437. Dua tuan istana berpikir bahwa dia sangat akrab dengan lukisan ini, tidak mungkin bagi Lin Tian untuk menemukannya. Namun, penguasa istana ini tidak pernah menyangka bahwa Lin Tian memiliki pemahaman yang lebih baik tentang lukisan itu dan dapat segera mengetahui di mana dia berada. Ini membuat marah tuan istana labirin hantu berkata, enak, jika kamu terus mengejarku, aku akan memberitahumu betapa menakutkannya aku. Oh, lanjutkan dengan teknik guntur hantu? Lin Tian bertanya, dan tuan istana ini mendengus,
ya aku akan membiarmu melihat sesuatu yang lebih menakutkan. Sungguh menakutkan. Ayo, coba aku lihat. Lin Tian berkata sambil menatap Tuan Labirin. Penguasa labirin mendengus dan pada saat berikutnya, dia menghilang dalam kabut. Kabut mengelilingi Lin Tian, dan Tuan Istana berkata dengan bangga, selama saya mempertahankan keadaan transparan ini, Anda tidak akan pernah tahu di mana saya berada. Kalau begitu kamu benar-benar meremehkanku. Lin Tianxie tertawa dan kemudian memejamkan mata, melemparkan teknik mengintip luar angkasa. Pihak lain tidak tahu, jadi dia pikir Lin Tian linglung sampai Lin Tian tiba-tiba menembakkan kepunahan virtual ke arah tertentu. Kepunahan virtual mendarat di tubuh Nyonya Asgard, menyebabkan dia berteriak. Setelah itu, penguasa istana-istana labirin hantu muncul dan kabut menghilang. Lin Tian tersenyum dan menatapnya, terus bersembunyi. Nyonya istana labirin hantu takut pada Lin Tian, dia hanya bisa menatap Lin Tian, orang itu adalah orang suci hantu, dan yang sangat menakutkan pada saat itu. Oh, begitukah? Lin Tian Bing berkata dengan dingin, tetapi Nyonya istana dari labirin hantu berkata dengan cemas, apa yang saya katakan sebagian besar benar. Kami hanya akan tahu apakah itu asli atau palsu ketika kami melihatnya. Setelah Lin Tian selesai berbicara, kepunahan virtual terbang lagi, dan penguasa istana dari istana labirin hantu menghindar ketakutan. Lin Tian mencibir, masih mencoba bersembunyi? Aku sudah memberitahumu, tapi jika kamu tidak mau melepaskanku, maka tentu saja aku akan bersembunyi. Tuan istana dari istana labirin hantu mulai membela diri. Lin Tian tertawa, jikalau begitu jika aku menangkapmu, aku pasti akan membuatmu ingin mati. Atas dasar apa? Dengan bantuanmu, kamu akan berurusan dengan muridku. Mata Lin Tian berkedip, dan sekali lagi melepaskan kepunahan virtual, tetapi tuan istana ini tidak membiarkan Lin Tian menyentuhnya. Lin Tian hanya bisa berkata, karena seperti itu, aku akan memberitahumu betapa menakutkannya aku. Dengan itu, ruang di dalam lukisan mulai berubah, dan jangkauan gerakan Master of the Ghost Maze Palace ini menjadi semakin kecil, seolah-olah ada sesuatu yang meremas ruang itu sendiri. Ini, apa yang terjadi? Tuan istana dari labirin hantu cemas, tetapi Lin Tian berkata sambil tersenyum, saya sedikit memodifikasi lukisan itu. Lukisan? Anda? Bagaimana Anda mengubah lukisan ini? Karena, aku juga bisa menggambar. Lin Tianxie tertawa, dan penguasa istana labirin hantu menjadi gila, kamu adalah monster. Lin Tian berkata dengan dingin, apakah tidak ada yang memberitahumu bahwa aku tidak bisa menyinggung perasaannya? Nyonya istana dari labirin hantu sangat cemas. Dia mulai meronta, tetapi ruang di sekitarnya terkompresi, membuatnya tidak mungkin menghindar. Dia hanya bisa menatap dan tidak melakukan apa-apa. Lin Tian menatapnya, jangan berjuang. Berjuang adalah sesuatu yang harus diperjuangkan. Jadi penguasa istana labirin hantu masih berjuang dengan panik, tetapi Lin Tian tertawa aneh, berjuang? Kalau begitu aku akan membuatnya sehingga kamu tidak bisa bergerak. Dengan itu, Lin Tian mempercepat, dan segera menjebak Nyonya istana labirin hantu di sana. Setelah istana labirin hantu kehilangan inisiatif, wajah mereka menjadi jelek. Lin Tian datang di depannya dan bertanya, apakah kamu ingin melanjutkan? Tuan istana tertekan, saya sudah mengatakan semua yang harus saya katakan, apalagi yang Anda inginkan? Tentu saja aku harus melihat lebih dekat. Dengan itu, Lin Tian mengirim jejak jiwa ke dalam jiwa pihak lain. Tuan istana ingin melawan, tetapi jiwa Lin Tian terlalu kuat, dia tidak bisa melawan sama sekali, menyebabkan dia ditinggalkan dengan jejak jiwa Li ini, penguasa istana benar-benar tercengang. Dia menatap Lin Tian dengan polos dan bertanya, kamu, apa yang kamu inginkan? Bicaralah, siapakah Raja Hantu itu? Iblis hantu tua dari istana Gunung Hantu. Dia muncul dan menghilang tanpa jejak. Tidak ada yang tahu di mana dia. Seperti apa rupanya? Saya belum pernah melihat wajahnya sebelumnya. Yang saya tahu adalah ketika dia menemukan saya, dia memberi saya misi ini. Lin Tian hanya bisa bertanya, lalu, apa istimewanya dia? Istimewa? Lebih jauh lagi, dia mengatakan bahwa dia adalah penguasa hantu tua Gunung Hantu dan tidak meninggalkan informasi lain apapun. Setelah Lin Tian mendengar ini, dia mengeluarkan rune penyegel dan menyegel penguasa istana labirin hantu. Kemudian dia menambahkan rune pemakan jiwa, membuat penguasa istana menjerit kesakitan. Lin Tian mengabaikannya dan meninggalkan tempat itu.
Berjalan keluar dari istana labirin hantu, binatang-binatang hantu itu menatap Lin Tian seolah-olah mereka sedang melihat monster. Lin Tian pergi dengan cepat. Adapun binatang hantu lainnya, Raja Singa Hitam, dan yang lainnya, mereka saling memandang dengan cemas. Adapun Lin Tian, setelah dia keluar dari labirin dan mencapai bukit kecil di luar, Lin Tian mengeluarkan manusia tanah liat bayangan hitam dan Mei Yansue. Ketika Mei Yansue melihat dia ada di luar lagi, dia bertanya dengan ragu, Tuan, apakah dia melarikan diri?" "Tidak, ini dia." Lin Tian mengeluarkan jimat itu. Melihat bahwa nyonya telah disiksa, Mei Yansue tersenyum dan berkata, Guru, bukankah Anda terlalu kejam? Siapa yang menyuruhnya melawanmu?" Lin Tian berkata dengan santai. Sementara itu, bayangan hitam di sampingnya terkejut. Mei Yansue menatap sosok hitam itu dan berkata, "Sepertinya keberuntunganmu cukup bagus. Terima kasih, Nona muda, karena tidak membunuhku." Mei Yansue menatapnya dengan senyum dingin. "Di masa depan, bersikaplah lebih jujur pada dirimu sendiri." "Ya." Lin Tian, bagaimanapun, menatapnya, "Bawa aku ke Gunung Hantu." "Gunung Hantu? Gunung Hantu?" Sosok hitam itu tercengang, dan Mei Yuhan bertanya dengan bingung, "Tuan, di mana Gunung Hantu ini?" "Ghost Mountain, penguasa alam ini juga merupakan salah satu dari 10 penjaga aula kelahiran kembali." Mei Yansue terkejut, latar belakangnya sangat besar. "Ya, dia memang begitu. Namun, mereka memiliki Phantom Lord yang telah memberi mereka petunjuk tentang cara menghadapinya. Aku harus menemukannya dan merawatnya dengan baik." Lin Tian menjelaskan. Setelah mendengar ini, Mei hanya langsung terkejut. Masih ada orang?" Sosok hitam itu tertegun, yaitu sebenarnya seseorang dari Gunung Hantu. "Aku tidak peduli di mana orang-orangnya berada. Asalkan mereka berani menargetkanku, aku akan menarik mereka keluar satu persatu dan membiarkan mereka mati bersamaku." Sosok hitam itu begitu ketakutan hingga tidak berani berbicara, dan Mei hanya menatap sosok hitam itu dan tertawa. "Pimpin jalan." "Ya." Setelah itu, sosok hitam itu menuntun mereka berdua maju, dan baru setelah beberapa hari mereka tiba di pinggiran Gunung Hantu. Dia melihat ada tembok kota besar di luar, dan di atas tembok kota itu, ada suatu formasi. Ketika Lin Tian dan yang lainnya hendak pergi, beberapa murid yang menjaga tembok kota terbang keluar. Mereka semua adalah utusan, dan yang memimpin mereka adalah Jenderal Hantu. Jenderal Hantu itu meletakkan tangannya di belakang punggungnya dan bertanya, "Siapa kamu? Apa yang kamu lakukan di sini?" Lin Tian tersenyum, "Aku adalah Pangeran Matahari Hantu." "Raja Hantu yang? Dia sudah ditangkap, dan kau malah mencarinya?" "Menangkapnya?" Lin Tian sedikit terkejut, tetapi Jenderal Hantu mendengus, Raja Hantu ini telah berkolusi dengan orang luar untuk menyusup ke Gunung Hantu, dan dijatuhkan oleh para bangsawan. Mendengar itu, Lin Tian tahu bahwa Raja Hantu telah ditipu, tetapi dia tersenyum dan berkata, "Jikalau begitu aku tidak akan mencarinya, aku akan mencari manajermu yang bertanggung jawab." "Kenapa? Apakah kamu memenuhi syarat?" Pihak lain berkata dengan nada meremehkan.